Halo guys, balik lagi di Jalan Menggagas bareng gue Aril. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan cara aman share konten tanpa takut kena jerat pidana hoax Undang-Undang ITE. Simak penjelasannya sampai tuntas biar nggak salah dalam mengambil kesimpulan. Buat kalian yang suka posting atau mungkin repost konten-konten yang ada di media sosial, kalian harus aware sama konten yang kalian share. Karena tidak menutup kemungkinan konten yang kalian share itu mengandung hoax atau istilah hukumnya berita bohong. Ketentuan terkait dengan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat berita bohong itu diatur di Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan terakhir kali diubah di tahun 2024 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, di pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya, perubahan terbaru Undang-Undang ITE, itu diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, menurut ketentuan pasal ini, ada beberapa unsur utama yang harus dipenuhi untuk bisa memidanakan seseorang dengan pidana berita bohong. Yang pertama adalah mereka sadar kalau info yang mereka sebarkan itu adalah bohong, atau secara nalar yang wajar, secara logika yang wajar, mereka harusnya bisa menduga kalau informasi yang mereka sebarkan itu sebenarnya tidak benar. Jadi, meragukan lah ya informasi yang disebarkan gitu. Mereka sebenarnya tahu tapi tetap aja dilanjut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah mereka sadar dan tahu kalau infonya tidak benar, mereka sengaja menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang tidak benar tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harus ada akibat kerusuhan di masyarakat. Nah, menurut penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang dimaksud dengan kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber. Artinya, kerusuhan adalah kerusuhan yang ada di dunia nyata, bukan di dunia maya, bukan di dunia sosmed. Jadi kalau ada orang ribut menimbulkan kerusuhan, kegaduhan di sosmed itu tidak masuk sebagai kerusuhan yang ada di masyarakat menurut pasal undang-undang ini ya, hoax ya, undang-undang ITE terkait dengan ketentuan hoax. Itu tidak masuk kalau hanya keributannya hanya ada di dunia maya. Jadi dari 3 unsur atau syarat tadi itu harus dipenuhi semuanya baru bisa dipidana. Kalau ada satu saja unsur yang tidak dipenuhi, maka orang tersebut tidak bisa dipidana. Lalu, bagaimana cara untuk menghindari jerat pidana berita bohong atau hoax dalam Undang-Undang ITE? Yang pertama adalah periksa sumber berita. Pastikan bahwa berita berasal dari sumber yang kredibel atau terpercaya. Sumber yang tidak dikenal atau tidak memiliki reputasi baik seringkali menyebarkan berita hoax. Kemudian yang kedua, baca secara menyeluruh. Jangan hanya membaca judul, jangan hanya membaca tagline dan sebagainya, hanya sepintas melihat cuplikan dan sebagainya, kemudian bisa langsung menyimpulkan. Jangan seperti itu, tapi harus dibaca isi berita untuk memahami konteksnya dan memastikan tidak ada informasi yang disalahartikan atau dibesar-besarkan. Kemudian yang ketiga itu adalah periksa fakta. Bandingkan berita dengan informasi dari sumber lain yang terpercaya. Jika berita tersebut hanya muncul di satu tempat dan tidak ada media besar yang melaporkan atau memberitakannya, bisa jadi itu adalah hoax. Nah, kemudian yang keempat adalah cek tanggal dan waktu. Berita lama yang diangkat kembali bisa menyesatkan jika konteksnya sudah tidak relevan. Periksa kapan berita tersebut pertama kali dipublikasikan dan apakah masih relevan ketika kita upload atau re-upload ulang di masa-masa sekarang gitu. Bisa jadi menimbulkan makna yang berbeda gitu. Jadi bisa ya terlalu rawan ya, beresiko gitu. Kemudian yang kelima adalah analisis gambar dan video. Hoax seringkali menggunakan gambar atau video yang dimanipulasi atau diambil dari peristiwa yang tidak terkait. Jadi dirangkai-rangkai antara gambar, kemudian dibikin narasi, kemudian dibikin soundnya diberikan background yang lain dan sebagainya, itu diotak-atik, kemudian bisa menciptakan suatu narasi yang sebenarnya tidak benar. Nah, maka dari itu periksa keaslian sebuah gambar dengan mencari sumber aslinya atau gambar-gambar serupa di internet. Kemudian yang keenam adalah pahami bias dan motif.
Jadi pertimbangkan apakah berita tersebut memiliki tujuan tertentu seperti menimbulkan kebencian, kepanikan, atau menyebarkan propaganda tertentu. Yang ketujuh, gunakan situs cek fakta. Ada banyak situs yang bisa dipakai buat memeriksa kebenaran berita seperti Snopes, Turnback Hoax, dan lain sebagainya. Gunakan layanan ini untuk memverifikasi informasi. Kemudian yang kedelapan adalah hati-hati dengan berita yang memancing emosi. Hoax seringkali dirancang untuk memancing emosi seperti marah atau takut. Berita yang memicu reaksi emosional yang berlebihan itu perlu diperiksa lebih lanjut. Itu aja tips dari gue dan penjelasan secara singkat mengenai pasal pidana hoax dalam Undang-Undang ITE. Semoga kita semua bisa terhindar dari jerat pidana tersebut ya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!